Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Rafina Rodoto Komsa, nomor absen 29 kelas 12 IPS 2 akan menceritakan tentang cerpen saya yang berjudul My Story I Love the Most About You. Cerpen saya berkisah romantisme antara seorang penulis bernama Keira Esperanza dan seorang laki dari sebuah cerita fiksi yang keluar dari dimensinya ke dunia nyata. Bernama Rehan Immanuel Gaviria. Kisah ini bermula saat suatu hari Keira berangan-angan bagaimana dirinya jika karakter fiksi buatannya bisa hidup di kehidupan nyata. Dan ternyata angan-angan itu terwujud. Sosok bernama Rehan tersebut keluar dimensi dan tersebar di dunia nyata. Boleh ya, tanya seorang lelaki yang sedang mengelus bibir manis gadis di hadapannya. Hah? Gadis itu mengejapkan kedua bola matanya. Nampak lucu, pikir lelaki itu. Ini lelaki itu mengelus lembut bibir gadis di hadapannya. Lalu sang gadis menganggukkan petanda menyetujui. Lelaki itu tersenyum dan mendekatkan wajahnya ke wajah wanita di hadapannya. Lalu dia memiringkan kepalanya. Wanita itu menutup matanya dan berak suara tepukan meja. Wah, anjir, gila, gue baper banget, jerit seorang gadis. Gadis yang menjerit itu adalah Keira Esperanza. Saat ini dia sedang membaca salah satu cerita dari aplikasi yang menyediakan berbagai macam cerita yang menyediakan berbagai genre. Gila, gue bisa gila kalau gini terus. Jeritnya lagi sambil mengguling-gulingkan badannya di atas kasur. Keira bangkit dari posisinya yang saat ini sedang tengkurap sambil menggigit bantal. Andai saja cowok-cowok fiksi bisa hidup dunia nyata. Udah pasti gue karungin tuh, ucapnya sambil berangan-angan kalau cowok dunia fiksi bisa ada di hadapannya. Udahlah, bisa stres gue lama-lama nungguin cowok fiksi jadi nyata. Bangkit dari tengkurap di atas kasur dan berjalan keluar dari kamarnya. Keira berjalan menuruni anak tangga rumahnya dan menyapa mamanya yang sedang membaca majalah di ruang tamu. Siang, Mama, teriak Keira sambil menghampiri mamahnya. Aduh, anak kurang ajar, mau buat mama budek, hah? Ucap Lina yang merupakan ibu dari seorang Keira tersebut sambil menggosok telinganya yang berdengung setelah diteriakin anaknya. Keira hanya cengengesan saja, lalu mencomot brownies yang ada di hadapannya. Plak, suara geplakan tangan. Lina menggeplak tangan putrinya. Cuci tangan dulu dong, bos, main comot aja. Keira mendecak sebal. Iya. Lalu beranjak menuju wastafel untuk mencuci tangan. Setelah selesai langsung kembali ke ruang tamu dan duduk sebelah mamanya, tak lupa kedua tangannya terdapat brownies kukusan buatan mamanya. Kay, andai cowok-cowok yang sering kamu baca di aplikasi itu ada yang nyata ya, pasti dari dulu mama bakal nikahin mereka. Ucap Lina tiba-tiba sambil berangan-angan. Kira maunya 2 potong brownies sekaligus. Ya juga ya, Mah, tapi mana bisa lah, ucapnya lalu memakan browniesnya lagi. Kan andai, ujar Lina. Segerombolan lelaki dengan pakaian hitam dan atau lebih tepatnya memakai jaket bertuliskan Red Blood sedang mengajarkan segerombolan anak laki-laki di hadapannya. Bisa dibilang sedang ada pertarungan di antara keduanya. Red Blood sekumpulan anak-anak geng motor yang sangat terkenal seantero Jakarta. Dipimpin langsung oleh ketua mereka yang bernama Rehan Immanuel Gaviria yang melawan musuh utama gengnya yang bernama Black Sky. Musuh utama geng Red Blood Black Sky diketuai oleh Ardan Wijaya. Tak heran kedua geng motor ini sering melakukan tawuran untuk mendapatkan daerah kekuasaannya. Ardan melayangkan bogeman ke arah wajah tampan Rehan Immanuel Gaviria. Bangsat. Rehan yang tak siap pun oleng dan terhuyung jatuh ke belakang. Rehan berhasil membokong wajah Ardan membuat lelaki itu jatuh ke belakang. Tak menyia-nyiakan peluang, Rehan kembali memukul wajah Ardan. Suara 3 kali pukulan sekaligus mendarat di wajah Ardan, membuatnya tak berdaya dan tak bisa membalasnya pukulan dari lawannya lagi. Rehan tertawa hambar ketika melihat Ardan hampir tepar. Udah deh, lu ngaku kalah aja daripada lu mati sekarang di tangan gue. Ucap sang ketua Red Blood yang akan melayangkan bogeman lagi ke lawannya. In your dreams.
balas Ardan lalu bangkit melawan Rayhan. Buk, sweet, batin Rayhan sambil mengelap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Dirinya lalu membalas Pokemon itu. Buk, 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 buk. Pokemon bertubi-tubi menyebabkan Ardan kehilangan kesadarannya sebab dirinya terjatuh di bebatuan. Anggota Black Sky pun mengerubungi. Masih belum ngaku kalah lagi? Hah? Tanya Rayhan dengan wajah sinisnya tak lepas ujung bibirnya yang menyeringai. Bawa ketua lu yang gak becus ini. Anggota Black Sky pun berbondong-bondong pergi meninggalkan area tawuran itu, sambil membawa ketuanya yang tak sadarkan diri. Keluarga kecil yang berjumlah 3 orang sedang melaksanakan makan malam. Makan malam dengan tenang, hanya ada suara gentingan sendok yang menghiasi makan malam hari ini. Kay, besok kamu jadi pulang ke apartemen? Tanya Leon, ayah dari seorang Keira yang sudah menghabiskan makanannya. Iya Pak, lusa aku udah mulai sekolah. Kalau berangkat dari rumah ini harus berangkat subuh-subuh dong, sebab jauh, jawab Keira yang sudah menghabiskan makanannya. Iya Pak, lusa aku udah mulai. Yaudah kamu pindah sekolah aja, ngapain sekolah jauh-jauh sih, kan di sini juga ada yang dekat, sahut Lina yang sedang membereskan peralatan makannya. Tanggung mas, 1 tahun lagi lulus, jawab Keira. Memang jarak dari kediaman keluarga Keira dengan sekolahnya sekitar 2 jaman. Karena Keira memilih untuk bersekolah di sekolah elit dan bergengsi yang jaraknya jauh dari rumah orang tuanya, jadi ia memutuskan untuk tinggal di apartemen depan sekolahnya. Yah, mama sendirian lagi dong, ucap Lina dengan raut wajah sedih karena memang dirinya suka kesepian saat putri semata wayangnya tinggal jauh dari rumah dan suaminya bekerja. Tenang mah, habis Keira balik ke apartemen kita bikin dede gemes lagi, sahut Leon dan mendapat pelototan dari mata Keira. No, Keira menggelengkan kepalanya. Biarin Dek, ayah satu anak ini menjulurkan lidahnya. Ih papa, udah mending kamu siapin barang-barang buat besok balik ke apartemen, suruh Lina kepada putrinya dan dibalas anggukan kecil oleh Keira. Di dalam dunia lain, lebih tepatnya dunia fiksi, dunia buatan yang penuh akan hayalan seorang penulis, dunia tempat di mana mereka semua hidup seperti kita yang hidup di dunia manusia. Kini di dalam ruangan besar yang mereka sebut markas oleh sekumpulan laki-laki yang ramai. Saat ini seluruh anggota Red Blood sedang berkumpul untuk merayakan kemenangannya. Lu main comot aja makanan gua. Alendra Lingga Putra, salah satu anggota inti Red Blood. Ini yang sedang mengejar Reiki yang juga anggota inti Red Blood. Ini yang berikan Ray, jadi terserah gue dong kok lu yang repot, sejauh Reiki Faisal sambil terus berdalih dengan tangan yang penuh dengan makanan. Jawab Reiki Faisal sambil terus berdalih dengan tangan yang penuh dengan makanan. Emang tak heran kedua ini bagaikan taman suri yang setiap hari bertengkar dan tak bisa ampun dengan sikap mereka belum membuat anggota Red Blood tertidur. Ya tapi kan itu udah jadi minggu aktif, kata Alendra yang sudah berhenti mengejar Reiki. Dan itu ikut berhenti karena capek lari-larian di ruangan yang sangat besar dan luas ini. Iya deh nih, makan. Reiki menyodorkan martabak milik Alendra yang dia ambil tadi. Najis sudah gak higienis tuh. Alendra mengambil kotak berisi air minum dalam kemasan dan menemukannya hingga tandas. Tadi lu kan yang minta, ya udah gue kasih lagi, ucap Reiki dengan luka yang sok polos. Udah lah, lu makan aja, gue mau yang ambil yang lain. Seperti biasa, mereka sudah capek bertengkar, mereka langsung saling mengalah. Alendra berjalan menuju ke meja yang diisi anggota Red Blood lainnya. Dirinya menduduki tubuh di samping sang ketua Rayhan Immanuel Gavaria. Bos, lagi bisanya dong, pinta Alendra saat melihat ada sekotak pizza di pangkuan Rayhan. Beli sendirilah, punya ketua pelit amat, tubuh Alendra. Gak apa-apa, pelit yang penting kan ganteng, ya kan? Rayhan memasukkan satu kotak pizza penuh ke dalam mulutnya. Sekian